masuk kepada jam'ut turuq, kita baca riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Qala Abu Daud Sulaiman ibnul Ash'ath as-Sijistani, seperti di dalam matan, rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibni Yahya Abu Muhammad, haddatsana Ali ibnul Hasan, akhbarani Al-Husain ibnu Waqid, haddatsana Marwan yakni ibnu Salim al-Muqaffa, qala ra'aitu ibna Umar yaqbidu ala lihyatihi wa yaqta'u ma zada 'alal kaf, wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza aftara qala dhahaba dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka pembahasan kita di lafaz yang terakhir, bahwa Nabi jika berbuka dia membaca dhahaba dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud seperti tadi sanadnya kami sebutkan, dan An-Nasa'i, Al-Bazzar serta Ad-Darqutni, yang semua sanadnya bertumpu kepada Al-Hasan ibnu Ali ibni Syaqid dari Al-Husain ibni Waqid dari Marwan ibnu Salim al-Muqaffa tadi dari Ibnu Umar. Maka sanad ini barakallahu fikum semua rijalnya thiqat, dari Al-Husain ibni Ali thiqah, Al-Husain ibnu Waqid thiqah, kecuali satu, Marwan wa huwa ibnu Salim al-Muqaffa. Inilah sebab khilaf hadis ini sahih ataupun bukan sahih, bahkan hasan ataupun dhaif. Syekh Al-Albani menghasankan dan Syekh kami mendhaifkan. Maka inilah penyebabnya. Marwan ibnu Salim al-Muqaffa dia majhulul hal. Maksudnya bagaimana? Seperti telah kita pelajari di ilmi mustalahil hadis, bahwa majhulul hal dia lam yarwi anhu illa Al-Husain ibni Waqid wa Azrah ibnu Thabit. Dia hanya mempunyai dua murid. Murid yang pertama seperti di dalam sanad Abi Daud ini, Al-Husain ibnu Waqid yang meriwayatkan dari Marwan, maka ini murid pertama. Murid kedua Azrah ibnu Thabit. Walam yuwasikhu mu'tabar, dan dia di kalangan para tabi'in, karena dia meriwayatkan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dan hanya mempunyai dua murid. Dan di sini tidak diketahui keadaannya, padahal tabi'i. Namun tabi'i pun ada yang tidak diketahui, seperti di pembahasan kita di hadis Allahumma lakasumtu, Husain meriwayatkan dari Mu'ad ibnu Zahrah yang juga majhul, dan dia tabi'i, maksudnya di tingkat at-tabi'i. Maka rawi ini dihukumi oleh para ulama, bukan kita saja, dengan majhul. Pertama dari para ulama berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar makbul, dan makna makbul telah disebutkan oleh Ibnu Hajar. Makna makbul adalah man laisa lahu minal hadis illa qalil, yang mana dia itu tidak meriwayatkan hadis kecuali sedikit. Walam yusbit fihi ma yatruku haditsahu min ajlihi wa ilaihil isyarah bilafat makbul haitsu yutabi wa ila falayinul hadis. Makna makbul di sini adalah dia jika berkesendirian ditinggal, namun jika ada riwayat yang lain bisa naik kepada hasan li ghairi, maka ini makna makbul, maknanya layinul hadis, hadisnya lemah. Dan sebabnya karena tidak terkenal dan tidak diketahui. Dan inilah dia, di mana dia mempunyai dua murid, Husain ibnul Waqid, Al-Husain ibnu Waqid di dalam sanad Abi Daud, dan yang lainnya Azrah ibnu Thabit di sanad yang lain. Hanya mempunyai dua murid dan tidak diketahui keadaannya. Thiqah bukan, tidak. Saduq juga tidak, dhaif juga tidak, matruk, kadzab juga tidak. Lalu bagaimana? An-naw, maka kita tinggalkan sampai datang jalan yang lain yang menguatkan siapa dia. Maka Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i
menghukumi hadis ini dengan dhaif, dengan penyakit Marwan ibnu Salim al-Muqaffa tadi. Kenapa? Karena dia unknown, tidak diketahui. Maka berkata Syekh kami di kitabnya Tatabbu Awhamul Hakim, annal haditsa dhaif li'annahu yaduru ala majhulil hal. Maka hadis ini hadis yang dhaif karena ada rawi yang majhulul hal. Makna majhulul hal, tidak diketahui keadaannya, thiqah atau dhaif tidak jelas. Karena para ulama tertutupi, terhijabi atas pembicaraan kepada orang ini. Maka inilah landasan Syekh kami Mukbil. Dia melihat kepada sanad dan menghukumi dhaif karena memang majhul. Adapun Syekh Al-Albani maka dia menghasankan. Dari mana penghasanannya? Wallahu a'lam dari mana. Dan kami melihat Imam Ad-Daruqutni di dalam kitabnya Sunan mengatakan wa isnaduhu hasan, bahwa sanadnya hasan. Begitupun dari mana? Karena rawi Marwan ibnu Salim al-Muqaffa majhulul hal. Di dalam kaidah ilmi mustalah hadis dia majhul, tidak bisa dihukumi dengan hasan. Maka Imam Ad-Daruqutni dari mana menghukumi dia hasan, dan dari mana Imam Al-Albani ternyata mengikuti kepada Imam Ad-Daruqutni. Maka dalam permasalahan seperti ini tidak bisa kita bertaklid kepada para ulama. Maka wallahu a'lam, walladhi atma'anna fi nafsi annahu yabqa ala jahalatihi. Maka wallahu a'lam, kembali kepada kaidah ilmu hadis dan kembali kepada ketenangan dalam permasalahan mentahqiq dari hadis. Yang sahih adalah hadis ini dhaif karena majhulnya Marwan. Dan perlu diketahui bahwa Marwan di sini Ibnu Salim tabi'i, dia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dan para ulama al-muhaddisun, ulama ahli jarhi wa ta'dil di zamannya dan yang setelahnya banyak, mulai dari Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, kemudian Yahya ibn Sa'id al-Qattan, kemudian Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, dan Abu Zur'ah, dan Abu Hatim, dan Al-Bukhari, dan At-Tirmidzi, dan muridnya juga Muslim. Maka semuanya ahlu jarhi wa ta'dil, yang di atasnya Syu'bah ibn al-Hajjaj. Maka mereka tidak mendapati rawi tabi'in muridnya Ibnu Umar ini kedudukan dari ilmi jarhi wa ta'dil. Tidak ada yang menjarah, namun tidak ada juga yang mentautsik. Lalu bagaimana? Ya majhul, tidak diketahui, padahal dia di tingkat derajat tabi'in. Maka di sini menunjukkan bahwa para ulama terhijabi dari orang ini. Maka oleh sebab itu, bagaimana orang-orang mutaakhir kalau dikatakan itu Imam Ad-Daruqutni mengatakan isnaduhu hasan, justru kita mengembalikan dari mana Imam Ad-Daruqutni mengetahui kedudukan dia bisa jadi hasan, padahal dia hidup setelah Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11 Imam Al-Bukhari. Maka Imam Ad-Daruqutni bisa di tabaqah yang ke-12 ataupun 13. Bagaimana di sini para ulama terdahulu sebelum dia dari itba'ut tabi'in, misalnya Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj yang biasa menjarah, diam. Kemudian yang setelahnya Yahya ibn Sa'id al-Qattan, diam. Kemudian Ali ibn al-Madini, diam. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal, diam. Dan kemudian turun setelahnya Imam Al-Bukhari beserta murid-muridnya Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam An-Nasa'i, yang biasa berbicara tentang rawi
dan Abu Hatim dan Abu Zur'ah, di mana mereka semua? Mereka semuanya diam, tidak berbicara tentang rawi ini karena memang tidak diketahui. Lalu bagaimana dengan Imam Ad-Daruqutni yang di Tabaqah ke-12 atau ke-13 yang jauh setelah Imam Al-Bukhari, kemudian mengatakan sanadnya hasan. Dan ucapan isnaduhu hasan pun tidak menunjukkan tentang pentausikan kepada Marwan ibnu Salim Al-Muqaffa. Dia mengatakan sanadnya hasan. Dan setelah itu datang Al-Albani rahimahullah di zaman now menghasankannya di Irwa Al-Ghalil. Maka bagaimana kita bisa mutmain hati kita, di mana para salaf dari para itba'ut tabi'in dan yang setelahnya dari para itba'ut tabi'in shagir seperti Imam Ahmad dan yang lainnya ke bawahnya terus tidak mentausik dan menjarah Marwan ibnu Salim Al-Muqaffa yang merupakan tabi'i ini. Kenapa mereka tidak mengetahui? Tiba-tiba Imam Al-Albani menghasankan, tiba-tiba Ad-Daruqutni mengatakan isnaduhu hasan. Maka dalam perkara ini kita tidak bertaklid kepada ulama meskipun mereka ahlul hadis. Imam Al-Albani imam di zamannya, Syekh Muqbil, Syekh kami pun muridnya. Namun apakah semua yang dikatakan beliau harus kita ikuti? Maka kita mengambil ucapan manusia selama mengikuti dalil. Lalu dalilnya mana? Kembali kepada kaidah ilmi mustalah hadis. Maka di ilmi mustalah hadis rawi seperti ini majhul, tidak diketahui, maka dhaif karena tidak diketahui. Bagaimana menghasankan? Kemana derajat naik kepada derajat hasan? Dari mana? Maka seperti inilah dalam permasalahan khilaf, kita tidak setuju misalnya dengan Syekh Al-Albani, kita hormati. Dia ulama ahli sunnah. Dan dari dia kita bisa mengambil faidah-faidah ilmu hadis, maka kita jangan menjelekkannya. Dan kita penuh adab. Kita katakan beristihad Syekh Al-Albani tentang penghasanannya, namun pendapat beliau marjuh. Dan yang rajih ucapan Syekh kami Muqbil kembali kepada sanad dihukumi dhaif karena majhul. Tidak ada ulama di zaman dulu yang mentausiknya. Ini lebih mendekati kepada kebenaran. Dan permasalahan di sini jangan ada yang mengatakan awas. Si Said anak baru gede melawan Al-Albani. Bukan masalah melawan Al-Albani, melawan Ad-Daruqutni, melawan Fulan ibnu Fulan, tidak ada. Ini permasalahan-permasalahan agama, permasalahan-permasalahan ilmu hadis. Maka tidak ada jika kita tidak mengikuti ucapan Imam Al-Albani kemudian dikatakan Al-Albani dilawan. Tidak. Seperti hadis tahrik. Hadis tahrik, fatwanya Syekh Al-Albani menggerakkan jari, dan itu dia memandang hadis tahrik itu sahih. Dan disahihkan oleh beliau rahimahullah, kita puji dia karena dia ulama ahli sunnah. Namun perbedaan pendapat di sini tidak maknanya kita mengecilkan dia. Dan jangan gulu orang-orang mengatakan Al-Albani dilawan. Emangnya Al-Albani siapa? Kita katakan manusia sama dengan kita, namun dia mempunyai ilmu lebih dari kita. Namun perlu diketahui kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu salah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, dia bertaubat kembali kepada Allah. Maka maknanya di sini para alim ulama mujtahid, mereka berijtihad, dan apa yang dia ijtihadkan insya Allah disebutkan di hadis, man ijtahada falahu ajran. Maka barang siapa yang berijtihad itu jika salah mendapat pahala, dan jika benar mendapat 2 pahala. Namun apakah permasalahan di sini kita harus taklid? Inilah. Tidak boleh kita bertaklid, apalagi orang-orang yang mampu, mempunyai ilmu mumpuni dalam permasalahan ilmu hadis. Tidak boleh bagi dia untuk bertaklid. Maka Syekh Al-Albani mendhaifkan, mensahihkan tahrik, dan Syekh kami Muqbil mendhaifkan. Dan dia tidak boleh bertaklid Syekh Muqbil ini, karena dia mempunyai ilmu hadis.
Maka dia periksa ada 13 rawi yang menyelisihi Zaidah ibnu Qudamah, dan 13 rawi itu diantaranya adalah Syu'bah ibnu Hajjaj, Sufyanan, maknanya Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah, dan juga Hamadan, Hamad ibnu Salamah dan Hamad ibnu Zaid, dan juga Wadah al-Yaskuri dan yang lainnya. Semuanya meriwayatkan dari Zaidah ibnu Qudamah, semuanya meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb, dari bapaknya dari Wa'il ibnu Hujr, bahwa Nabi dulu di saat bertasyahud mengisyarahkan dengan jarinya, telunjuknya, selesai. Tidak disebutkan wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakannya, tidak ada. Adapun riwayat yang berkesendirian diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Zaidah ibnu Qudamah melawan 13 tadi, meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb, dari bapaknya dari Wa'il ibnu Hujr. Wa'il ibnu Hujr melihat Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, telunjuknya, summa